Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang selalu terberkati. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua sehat, tetap penuh semangat, penuh syukur dan sukacita menjalani aktivitas pada hari yang baru, hari Rabu 24 Februari 2021. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini saya Romo Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara untuk merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada banyak orang yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang selalu terberkati. Di awal renungan ini saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa kita berada dalam masa prapaskah, masa tobat kita, masa retret agung kita. Dan dalam masa tobat 40 hari lamanya ini, bacaan-bacaan firman Tuhan mengajak kita untuk makin hari makin masuk ke dalam semangat pertobatan itu. Kita diteguhkan hari ini, saudari-saudara, dari firman Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10 bicara tentang panggilan dan perutusan Nabi Yunus yang diutus Tuhan untuk pergi mewartakan pertobatan di Niniwe. Dan seluruh orang Niniwe bertobat sehingga Tuhan kemudian membatalkan rencana untuk menghakimi, menghukum Niniwe. Demikian juga saudara-saudari, kita belajar dari bacaan Injil hari ini tentang Yesus yang mengecam orang-orang, para pendengarnya yang menuntut tanda. Itu artinya mereka tidak percaya meskipun Yesus membuat banyak mujizat, banyak tanda-tanda ajaib, tetapi mereka tetap tidak percaya. Mari kita dalami, saudara-saudari. Kita mulai dengan mendalami karakter misi dari Nabi Yunus dan Yesus. Saudari-saudara, Yunus diutus ke Niniwe dengan pesan pertobatan bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Itu yang disampaikan, itu yang diserukan oleh Nabi Yunus, sehingga orang-orang Niniwe mendapat ancaman bencana semacam itu, lalu mereka bertobat. Rancangan Tuhan untuk membinasakan lalu dibatalkan. Ada ancaman itu membuat mereka lalu bertobat. Tetapi dalam bacaan Injil saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus memulai karyanya, Yesus mewartakan pertobatan dengan
cara yang lain. Waktunya telah genap, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Orang-orang harus bertobat, tetapi semuanya demi karunia pertobatan, semuanya demi yang lebih agung maksud saya, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hakikat pertobatan yang diserukan sama, baik oleh Nabi Yunus maupun oleh Yesus sendiri. Tetapi motivasi pertobatan yang melatarinya berbeda. Kita melihat orang-orang Niniwe bertobat karena takut ancaman. Kata kuncinya takut ancaman. Karena pasti 40 hari lagi akan dijungkir balikan. Tetapi dalam bacaan Injil, motivasinya adalah karena sukacita. Semestinya begitu. Karena sukacita. Karena Yesus sudah hadir di tengah-tengah mereka, bertobat dan percayalah kepada Injil. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, yang mengherankan orang-orang Yahudi tidak menyadari hal ini. Mereka pasti tahu kisah Nabi Yunus karena mereka membaca terus-menerus. Namun ketakutan kelihatannya lebih dapat mengubah mereka daripada sukacita. Bertobat karena sukacita, bukan bertobat karena takut ancaman. Pola ajaran dan berbagai mujizat Yesus yang dilakukannya itu adalah warta pembebasan, warta pemerdekaan, warta penyelamatan. Yesus, kita lihat saudara-saudari, sebagai seorang penyelamat, pembebas dalam berbagai macam segi tentu saja. Yesus tidak melawan pribadi. Yesus tidak menyoroti atau tidak suka akan pribadi, tapi Yesus tidak suka akan karakter dosa yang melekat pada pribadi-pribadi. Itu sebabnya kita melihat Sakeus, pemungut pajak, itu diterima oleh Yesus. Pemungut cukai yang kita dengarkan beberapa hari yang lalu dalam Injil, Yesus mampir makan di rumahnya, Lewi. Dan dari situ perjumpaan itu Lewi bertobat. Yesus menghadiri perjamuan di rumah Lewi, tapi juga di rumah Simon orang Farisi. Dia tidak membeda-bedakan. Mengapa demikian saudara-saudari? Karena Yesus mau agar iman yang baru kepada Bapa Surgawi itu didasarkan pada rasa syukur atas karunia Allah. Rasa syukur yang menimbulkan sukacita rohani. Atas dasar rasa cinta kepada Tuhan, karena Ia telah mencintai kita luar biasa. Orang-orang Yahudi mengabaikan ini dan justru malah menantang Yesus sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi. Mereka minta tanda. Mereka meminta tanda, padahal begitu banyak tanda ajaib yang dilakukan Yesus dalam diri orang-orang sakit, orang menderita, kusta, yang kerasukan roh. Tapi juga cara Yesus menyapa dan mempertobatkan orang-orang yang dianggap berdosa, Lewi dan sebagainya. Tetapi orang-orang Yahudi mengabaikan ini semua. Kesempatan bagi mereka untuk mengalami karunia cinta Tuhan lalu hilang. Karena mereka tidak percaya, pola pikir mereka cenderung menolak Yesus. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Iman yang didasarkan pada kasih, itulah sebetulnya yang perlu kita tegakkan di dalam hidup kita. Sebagai manusia berdosa saudari-saudara, kita juga masih tetap seringkali bertobat karena takut hukuman. Jujur saja, seringkali kita bertobat karena takut kepada Allah.
bukan karena menyadari Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang maha baik, dan dalam kemahabaikan Allah mengasihi kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Saudari-saudara, seperti Yunus dan juga Yesus yang menyampaikan panggilan untuk bertobat, untuk memperbarui diri. Mari kita menghayati pesan-pesan firman Tuhan hari ini. Pesan Nabi Yunus dan pesan Yesus sendiri. Melalui banyak mujizatnya, melalui banyak karya-karya baiknya dalam diri kita, Yesus telah menunjukkan betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia peduli kepada kita. Maka mari kita membangun niat untuk bertobat, bukan karena takut, tetapi karena menyadari Allah yang begitu mengasihi kita. Motivasinya jangan karena takut, tetapi karena saya sungguh merasa dikasihi oleh Tuhan. Bapa saya itu Bapa yang baik, yang menerima pendosa yang mau bertobat. Mari kita bangun semangat ini selama masa prapaskah khususnya. Tetapi sebetulnya saudari-saudara, yang namanya pertobatan itu seharusnya kita lakukan tiap-tiap hari. Sebab kita juga jatuh dalam dosa tiap-tiap hari. Dan Tuhan tidak pernah memperhitungkan berapa lama kita jatuh dalam dosa. Tapi Dia melihat hati yang mau bertobat. Hati yang melihat Dia sebagai Bapa yang penuh kasih. Dan dalam kesadaran itu lalu kemudian datang mohon ampun, membangun niat, membangun tekad untuk bertobat. Saudari-saudara, dalam renungan hari Minggu yang lalu, Minggu Prapaskah pertama, saya mengajak kita untuk menggunakan formula 3M untuk memulai pertobatan kita. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Jangan menunda, jangan menunggu. Jangan mau bertobat untuk hal-hal yang besar, tapi mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan menuntut orang lain, mari kita menuntut diri sendiri. Hari ini saudara-saudari, saya ingin membagikan sebagai penutup renungan ini satu pesan yang pernah dikirimkan oleh teman melalui SMS beberapa tahun yang lalu, tetapi saya rasa tetap relevan untuk kita semua. Bagaimana harus bertobat? Bagaimana memulainya? Teman ini mengatakan demikian. Hiduplah 1 jam tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif, tanpa menjelekkan orang, tanpa menggosipkan orang, tanpa kebohongan, tanpa kepalsuan. Bila berhasil, ini menarik, bila berhasil silahkan mengulang kembali untuk 1 jam berikutnya. Namun tambahkan dengan sukacita, dengan damai di hati, dengan kesabaran, dengan lemah lembut, dengan murah hati, dengan rendah hati, dengan ikhlas, dengan penguasaan diri. Selamat berpuasa dan berpantang. Selamat memaknai masa tobat kita. Salam 52, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang sebagai tanda terindah, tanda teristimewa dari Bapa untuk kami. Seringkali kami tidak menyadari hal ini. Seringkali seperti orang Yahudi kami menuntut tanda. Kuatkan dan teguhkan kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dalam setiap pengalaman kami, sekecil dan sesederhana apapun, kami menyadari bahwa dalam pengalaman itu Engkau sungguh hadir, Engkau mengasihi, Engkau peduli, dan Engkau menghendaki kami senantiasa berjalan pada jalan yang Kau tunjukkan.
Semoga kami memulai dan terus memaknai masa tobat kami 40 hari ini dengan semangat penuh sukacita, karena kami punya Bapa yang baik, Bapa yang peduli, bukan karena kami takut ancaman, bukan karena kami takut hukuman, tetapi karena kasih-Mu yang besar yang membuat kami datang dengan hati yang remuk redam. Tuhan, kami berdoa untuk semua saudari-saudara kami yang sungguh mengharapkan berkat-Mu hari ini. Mereka yang sakit dan menderita, mereka yang sedang menjalani atau mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Ingatlah dengan penuh kasih akan hamba-Mu Yosef Bala yang bersama keluarga sedang bergumul terkait dengan rencana pernikahan. Teguhkan hati dan imannya agar dia tetap teguh pada jalan yang Kau tunjukkan, agar dia tetap konsisten pada iman Kristiani yang dia telah terima dan percayai, agar dia boleh menikah menurut imannya kepadamu. Tuhan, kami serahkan semuanya ini dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, yang sakit dan menderita, yang sedang bergumul dengan masalah-masalahnya, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.